Halo teman-teman semua, seperti biasa kembali lagi bersama saya MPJ BTC, tentunya di Teman Stacks, yang mana setiap minggunya kita akan membahas update-update terbaru dari ekosistem Bitcoin dan Stacks di Indonesia. Yuk kita simak apa aja sih update-update terbaru dari Stacks ekosistem. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke chart dari STX dan Bitcoin. Yuk kita lihat apa sih kabar-kabar terbaru dari dua top token ini. Sepertinya ada nuansa-nuansa segar ya, karena dari minggu lalu saya dapat notifikasi yang bagus terus gitu, kayak Stacks price chart, price is increasing gitu. Jadi sekarang dibanding 1 minggu yang lalu, kayaknya overall kripto tuh lagi naik ya. Jadi dibuka di angka 0,4948 di minggu lalu. Sekarang itu di angka yang cukup mengejutkan ya, di lebih dari 0,5 dolar gitu. Jadi lumayan tinggi kenaikannya si Stacks ini. Dan kemudian dari Bitcoin juga in general kita lihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan juga gitu, di mana sempat dibuka di minggu lalu di angka 23.150 ya dolar. Sekarang itu di angka yang cukup tinggi juga, yaitu sekitar 24.500. Jadi udah hampir 1.500 naiknya kayak gitu sih. Jadi lumayan luar biasa ya di minggu-minggu lalu gitu kan, lagi naik nih gitu. Jadi sentimennya lagi naik gitu. Tapi ada banyak berita yang mengejutkan juga di minggu ini. Menarik banget buat dibahas. Yuk kita simak satu persatu. Oke, dari berita yang pertama kita dapat kabar dari Stacks, yang mana Stacks sekarang ternyata saya baru tahu juga nih, ada event namanya Stacks Improvement Proposal Community Call. Jadi tiap minggunya komunitas yang menangani tentang Stacks Improvement Proposal atau SIP atau SIP gitu kan, tiap hari apa nih ya? Tiap hari Jumat kalau nggak salah, tanggal 12 kemarin itu ngadain event gitu kan. Kemarin itu yang ke-8 kalau nggak salah. Teman-teman bisa ngeliat full link-nya di bawah bios di sini gitu kan. Yang mana di sini kemarin mengundang orang-orang yang luar biasa ya. Ada MRKM gitu, yang mana dia itu pendirinya si Megapon. Ada Jude Nelson yang mana dia itu lead developernya dari Stacks Core Developer kayak gitu. Ada Yukan Leo, yaitu apa namanya, foundernya, CEO-nya dari X-First Wallet, dan juga ada TO atau Trevor Owens, yaitu managing partner dari Stacks Venture gitu kan. Temanya itu tentang increasing Bitcoiner participation. Nah di sana tuh luar biasa banget eventnya, dan ada juga hasil diskusinya yang teman-teman bisa lihat di linknya di bawah ini kayak gitu, di deskripsi kita kayak gitu ya. Oke, berikutnya lanjut lagi ke video-video yang muncul ya di komunitas Stacks. Yang pertama ada Kenny Rogers sama Max Efrimov yang ngebahas tentang Stacks, yang mana dia itu seperti biasa ngebahas layer-layer dari Bitcoin gitu kan, yang ada di smart contract gitu kan. Nah, menurut Kenny, proof of work atau PO itu dalam Bitcoin ini memang yang paling aman gitu ya. Walau memang ada argumen-argumen yang lain gitu. Sedangkan proof of transfer-nya yang ada di Stack itu adalah layer Bitcoin yang membuat Stack ini bisa membangun banyak hal di atasnya Bitcoin kayak gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme gitu antara dua ini. Nah, Kenny sama Max ini banyak juga bahas hal lain kayak gitu, tentang kenapa dia suka Stack gitu kan. Terus hal-hal menarik lah ya, trivia-trivia yang bisa teman-teman cari di sana. Dan kalau teman-teman tertarik buat baca lebih lanjut, bisa lihat langsung jump ke link yang kita kasih di bawah sini kayak gitu. Nah, berikutnya ada berita menarik juga dari Jack the Blockchain, yang mana baru-baru ini dia ngundang namanya Paul Stock, kalau nggak salah dia itu bikin namanya BIP 300, jadi Bitcoin Improvement Proposal. Tadi kalau Stacks punya SIP, Bitcoin punya BIP. Nah, yang mana dikenal sebagai Drive Chain. Drive Chain ini bukanlah altcoin seperti Stacks, tapi ide utamanya adalah untuk upgrade dari Bitcoin gitu kan. Jadi pemindahan Bitcoin sebagai aset ke jaringan blockchain yang lain. Jadi kayak semacam bisa pindahin aset gitu loh. Dari misalnya Bitcoin ke Ethereum atau ke Zcash kayak gitu. Itu sangat lama tapi lumayan fenomenal juga sih gitu.
Nah, ada kabar-kabar menarik juga dari ekosistem yang lain kayak gitu kan. Yang pertama, seperti biasa kita nggak capek-capek ngingetin kalau misal banyak banget opportunity untuk berkarir di Stacks yang teman-teman bisa ngelihat aja langsung dibuka di stacks.co/jobs, langsung dibuka. Itu kalau saya lihat di sini ada banyak banget ya yang menarik-menarik, dari mulai dari yang di Stacks-nya sendiri sampai di perusahaan-perusahaan yang terkait sama Stacks gitu. Di sini ada misalnya ada yang cari software engineer gitu kan di Trust Machine, ada yang cari growth di Stacks Machine, ada product designer, ada communication lead, ada senior engineer, dan banyak lagi. Buat teman-teman yang tertarik, silahkan langsung aja cek gitu kan, cek ke sana, dan saya yakin itu apa ya, semacam hal yang menarik lah buat teman-teman explore kayak gitu, apa sih yang ada di sana kayak gitu. Oke, back to the topic lagi. Berikutnya yang menarik lagi adalah di sini ada kabar dari ini ya, Mark Cuban. Jadi Mark Cuban ini pengusaha bilioner dari Amerika Serikat yang mana dia tuh ngebahas gitu kan di salah satu podcast yang terkenal yang di Milk Road Newsletter, yang mana dia ngebahas tentang apa ya? Sekarang tuh apa ya, harga naik turun tuh nggak masalah gitu, hal yang biasa. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Tapi yang penting adalah kita melihat kondisi pasar yang sekarang gitu. Jadi sekarang itu sedang banyak replikasi dari inovasi gitu. Jadi lebih banyak replikasinya daripada inovasinya gitu. Maksudnya apa? Dulu kan muncul kayak ada DeFi, ada NFT gitu. Namun sekarang hanya replikasi aja gitu, kayak bikin DeFi di chain yang baru, bikin NFT di chain yang baru, dan seterusnya. Nah, ini juga hal yang memprihatinkan. Ini satu kritik dari Mark Cuban, gitu. Bukan berarti kriptonya jelek, tapi berarti kriptonya butuh inovasi lagi gitu, supaya bisa diterima sama orang yang banyak kayak gitu. Nah, dia juga ngebahas tentang satu lagi, yaitu kalau dia ngebahas kalau metaverse ini dia masih kurang banget irama sama ritme gitu. Nah, salah satu yang paling bodoh yang menurut Mark Cuban adalah real estate di metaverse gitu. Ngapain kita beli real estate tapi di metaverse yang nggak ada utility-nya gitu, nggak ada kegunaannya gitu kan. Nah, di sini gitu kan, Mark Cuban cerita, dulu sih gue masuk ke smart contract, masuk ke crypto karena ada smart contract gitu kan. NFT pakai smart contract, yang mana itu keren banget gitu kan, sangat mind blowing banget gitu kan. Dan dia juga pakai banyak banget altcoin dari mulai Klima, Ocean, Bloodco, AppCoin, Injective, bahkan Alitea gitu kan. Nah, Mark nyaranin kepada orang-orang gitu, kalau mau invest kripto, jangan invest kayak sekedar dari harga doang ya, naik turun, tapi lihat juga dari sebagai bisnisnya gitu. Apa sih yang dilakukan oleh kripto-kripto itu kayak gitu. Apa sih Ethereum, apa itu Stacks, apa itu Bitcoin kayak gitu. Ya, itu dari Mark Cuban. Ada lagi nih yang update lagi, yaitu adalah The Merge. Nah, ini Ethereum makin dekat dengan The Merge, makin dekat dia jauh dari Proof of Work gitu kan. Nah, baru-baru ini mereka sukses nge-merge di Goerli Network, yang mana udah lolos juga uji klinisnya mereka kayak gitu kan. Nah, nanti kalau udah semua sesuai rencana, tanggal 15 atau 16 mereka akan melakukan The Merge kayak gitu. Nah, kita lihat ya, apakah The Merge ini bagus untuk the whole crypto ecosystem atau enggak. Karena ini menurut orang ya, ini balik lagi gitu. Kita tuh mundur dari yang tadinya proof of work menjadi proof of stake, yang mana adalah back to the central bank lagi. Central bank kan sama-sama proof of stake gitu. Jadi kayak gitu sih yang lagi dikhawatirkan oleh orang-orang kayak gitu kan. Nah, selain itu, Ethereum juga akan mengalami fenomena yang disebut sebagai triple halving, yang membuat emisi Ethereum turun dari 4% ke 0,4%. Nah, mekanisme ini dibahas di EIP 1159 gitu kan. Sekitar 25 US dollar ETH yang terkunci selama lebih dari 12 bulan gitu kan, sehingga semua menyebabkan deflasi yang sangat besar kayak gitu. Oke. Nah, di tengah perkembangan pesatnya semua tadi gitu, ada lagi inovasi yang baru namanya Creator DAO, yang mana dia tuh jadi wadah untuk para content creator gitu kan, untuk bisa berkarya, yang mana nanti di Creator DAO ini diinvestasikan uangnya untuk kepada content creator. Nah, dan content creator bisa nge-pitch ke Creator DAO supaya dapat funding kayak gitu. Dan mereka itu sangat-sangat disupport sama banyak orang ya, dari mulai disupport sama A16Z, disupport sama Initialize Capital, Gary Tan gitu kan, Paris Hilton, bahkan sama Chainsmokers kayak gitu. Jadi menarik banget ya. Kita lihat nih apa sih impact-nya si Creators DAO ini kepada yang kita sebut sebagai tadi ya content creator kayak gitu.
Oke, barangkali saya dapat content creator funding dari Creator DAO. Who knows? Oke, berikutnya ada Greyman gitu kan, yang mana dia ngeluarin namanya Metaverse Mission gitu. Itu film terbaru dari Netflix yang dibintangin sama Chris Evans gitu kan, Captain America, sama Ryan Gosling, yang mana film ini mereplika scene dari Decentraland gitu kan, dunia virtual di Web3. Dan singkatnya, baik di film tersebut atau di dunia nyata gitu kan, Decentraland merupakan permainan yang mengharuskan pemain untuk keluar dari labirin yang sangat besar dan harus bersaing dengan pemain lain gitu kan, dalam hal kecepatan lolos dari labirin gitu. Hal ini cukup bagus ya. Namun dari segi pemasaran sebenarnya kurang menjual gitu untuk diperkenalkan dunia metaverse kepada halayak umum kayak gitu. Jadi we are still early gitu. Oke. Sedikit fun fact, kemarin saya join event gitu ya, namanya Warsaw JS. Itu suatu klub apa namanya JavaScript di Warsaw, di mana mereka ada teman-teman dari Ethereum Warsaw datang dan mereka tuh ngomong kayak gini gitu. Ada quiz gitu. Jadi ada yang tahu nggak kenapa kalau misal di crypto tuh good morning, GM, GM, GM gitu kan. Alasannya adalah we are always say GM good morning karena satu, we are still early kayak gitu. Jadi buat teman-teman ini kita masih still early gitu kan. Walaupun udah mulai banyak nih household names yang pakai itu buat jualan kayak tadi di Greyman ada apa Decentraland gitu kan, Metaverse gitu kan. Oke, berikutnya ada Fidelity yang salah satu pengelola keuangan terbesar di dunia gitu kan, memberikan gambaran skema perbandingan antara emas dan Bitcoin. Nah, ini menarik nih. Jadi singkatnya itu dia bilang Bitcoin itu unggul dari segala sisi kecuali track record. Coba kita bahas ya. Secara kemudahan di bawah gitu kan. Bitcoin itu mirip kayak fiat gitu kan. Unggul daripada emas karena mudah dibawa. Karena digital gitu kan. Kedua, secara untuk diversifikasi gitu, diverifikasi lebih mudah diverifikasi. Karena mata uang gampang dipalsuin. Emas pernah dipalsukan. Tapi Bitcoin nggak pernah ada Bitcoin yang palsu. Bitcoin itu always asli kayak gitu sih. Nah, secara kelangkaan, emas langka. Bitcoin juga langka. Sama nih, setara gitu kan. Tapi uang, inflasi, nggak begitu langka gitu kan. Nah, secara track record gitu kan, kalau emas itu selalu mengalami peningkatan nilai gitu. Sedangkan Bitcoin ini mirip kayak mata uang, mirip kayak fiat gitu kan, dia kadang turun, kadang naik gitu kan. Nah, jadi emang bener-bener nih si Bitcoin itu cuma kalah di satu hal doang, yaitu di masalah track record kayak gitu. Jadi, apa kita beli Bitcoin? It's up to you guys gitu kan. Ini bukanlah financial advice kayak gitu. Oke, kemudian yang baru-baru lagi sangat hangat adalah pemerintah Amerika Serikat baru masukin Tornado Cash dalam daftar sanksi. Jadi sehingga ada kurang lebih 400 juta dolar Amerika yang dibekukan di dalam ini yang pernah pakai Tornado Cash gitu kan. Ada banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan Tornado buat nyuci uang kayak gitu kan. Nah, ataupun buat pakai apa namanya? Mencuci hasil hack kayak gitu kan. Tapi masalahnya adalah sekarang banyak orang-orang yang mendevelop aplikasinya, bukannya pakai, mendevelopnya itu di-suspend akun GitHub-nya kayak gitu kan. Kemudian juga di-block juga USDC yang pernah pakai Tornado Cash sama Circle gitu kan. Dan banyak lagi gitu. Jadi ada banyak banget uang yang dikunci gara-gara pernah terhubungan sama Tornado Cash gitu kan. Nah, website Tornado Cash juga udah mati sekarang. Terus juga sekarang penyedia infrastruktur kayak Alchemy, ada Infura gitu kan, mulai ngeblok RPC ke Tornado Cash selama 24 jam terakhir kayak gitu sih. Jadi berita yang lumayan menarik ya menurut saya. Tapi yang menarik adalah fun fact, Vitalik tuh pernah ngaku ya kalau dia tuh pakai Tornado Cash juga buat ngasih bantuan ke Ukraina kayak gitu kan. Selebriti seperti Shaq, Randy Zuckerberg gitu kan, Jimmy Fallon juga dapetin Ethereum dari Tornado juga kayak gitu sih. Jadi banyak orang yang kena nih sama Tornado Cash kayak gitu. Ya gimana ya, itu kan susah ya nge-tracknya gitu, karena orang bakal berhubungan gitu kan sama Tornado Cash sama atau orang yang pernah terima Tornado Cash gitu kan. Oke, apakah kamu pakai Tornado Cash? Kita nggak tahu ya. Tapi di Amerika tuh sangat sangat ketat banget masalah sanksi. Jadi kalau misal perusahaan tuh nggak bisa dinolak buat nggak disanksi kayak gitu, nggak nge-close sanksi gitu sih.
Oke, berikutnya ada kabar dari Reddit gitu kan. Sekarang udah punya community point, token yang diperoleh dari dalam subreddit gitu. Teman-teman bisa pakai ini buat nge-upvote kayak gitu sih. Nah, di sini ada biayanya, dan di sini teman-teman bisa pakai FX Pay untuk dapetin poin-poinnya itu, kayak gitu sih. Oke, berikutnya lagi ada kabar-kabar lagi dari namanya Mercado Libre yang udah meluaskan fitur kripto di Amerika Latin gitu. Sebelumnya tuh dia ngeluarin crypto wallet di Brazil, nawarin exchanges BTC, ETH, sama USDP selama 1 bulan, mereka dapat 1 juta pengguna. Nah, sekarang mereka ingin luasin lagi ke negara Amerika Latin seperti Argentina, Chili, Kolombia, dan sebagainya. Mercado Libre memandang ada 2 tren yang buat orang-orang di Amerika Latin pakai stablecoin. Yang pertama, setengah dari populasi mereka nggak punya bank. Kayak di Indonesia gitu mirip-mirip. Yang kedua, inflasi tingkat bunga yang sangat tinggi di waktu itu. Jadi sekarang lagi nggak stabil lah di Amerika Latin gitu kan. Jadi mereka cari alternatif uang yang lain kayak gitu sih. Oke, we'll see. Berikutnya terakhir ada pemegang CryptoPunk sekarang dapat hak cipta IP-nya. Jadi teman-teman yang punya CryptoPunk, good job, selamat, congratulations. Sekarang bisa pakai hak ciptanya karena udah mulai banyak kayak di Bored App juga itu mulai banyak pakai NFT-nya buat di film-film kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misal teman-teman punya CryptoPunk mau munculin CryptoPunk di film apa gitu ya, bisa dijual gitu dan bisa dipakai hak pakainya gitu sih. Oke, congratulations buat teman-teman yang punya CryptoPunk. Saya nggak punya. Anyway, itu dari kami di Stacks minggu ini. Berikutnya di coming soon akan ada interview spesial kita dari teman-teman Stacks kepada praktisi-praktisi Web3 di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau nonton info-info menarik dari praktisi-praktisi Web3 di Indonesia, stay tune, kita bakal bawa banyak banget guest-guest yang menarik buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Stacks minggu ini, minggu depan. Terima kasih.